和洞邪派向来女求奇绝，从今往后就归我了。可以死了！Halo guys, gimana kabarnya? Mudahan semuanya baik-baik saja ya. Sehubungan dengan spoiler BTTH Ranah Kaisar yang membagongkan, karena itu Mimin akan menunda alur ceritanya, dan melanjutkan spoiler Renegade Immortal. So, langsung aja kita senggol spoilernya guys. 师傅，朕的破阵之法。 Dengan kultivasi lelaki tua itu, dia dapat dengan mudah menekan Wang Lin atau bahkan menjadikannya bonekanya yang akan mendengarkan setiap perintahnya. Dia juga tidak perlu berbicara dengan Wang Lin dengan nada tawar-menawar. Sepertinya ada masalah di sini, pikir Wang Lin. Wang Lin merenung sebentar sebelum kembali menatap lelaki tua itu dan menggelengkan kepalanya. Orang tua itu dengan tenang berkata, "Kamu sedang mencari kematian." Dia menutup telapak tangan kanannya dan sangkar petir yang mengelilingi Wang Lin mulai menyusut. Wang Lin menatap pria tua itu dengan ekspresi sedikit mengejek sementara sangkar petir semakin dekat hingga hampir menyentuhnya. Saat sangkar itu hendak menyentuh Wang Lin, lelaki tua itu berhenti dan menatap Wang Lin saat berkata, "Kekuatan mentalmu cukup bagus, tapi kamu tidak tahu tempatnya. Apa kamu pikir aku tidak akan membunuhmu?" Kata orang tua itu mengancam. Ekspresi mengejek di wajah Wang Lin meningkat saat dia dengan tenang berkata, "Satu pil transformasi bumi tidaklah cukup." Orang tua itu menyipitkan matanya saat mendengar kata Wang Lin. Jika bukan karena dia membutuhkan mantra kematian untuk pergi ke suatu tempat, dia tidak akan menahan, bahkan jika dia menggunakan batasan apapun, semuanya akan hancur begitu mereka memasuki tempat itu. Setelah mendengar kata Wang Lin, dia sedikit tenang saat melambaikan tangannya dan sangkar petir perlahan mengendur. "Katakan, apa yang kamu inginkan?" kata orang tua itu. "Saya ingin tahu seberapa berbahayanya tempat yang akan saya tuju," kata Wang Lin dengan suara tenang namun tegas. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Seorang Nesken Soul tahap awal memiliki peluang 90% untuk mati. Nesken Soul tahap menengah, jika beruntung, mereka bisa bertahan. Hanya Nesken Soul tahap akhir yang dapat dengan aman bergerak di sekitar sana, tapi jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan tetap mati. Namun meski tempat itu berbahaya, ada harta karun ajaib, pil, dan teknik keterampilan kuat di sana. Ada juga pil transformasi jiwa yang memiliki peluang untuk menjadi seorang kultivator transformasi jiwa. Mengenai bahayanya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mantra kematianmu sangat berguna di sana, setidaknya kamu tidak akan menemui bahaya apapun. Setelah waktu di dalam sana habis, kamu akan dikirim keluar," kata orang tua itu sebelum melanjutkan. "Saya tahu kamu baru saja mencapai tahap formasi inti, jadi saya akan memberikan pil Nesken Soul jika kamu setuju untuk ikut dengan saya. Aku juga berjanji akan memberimu satu harta ajaib yang aku dapatkan dari tempat itu. Bagaimana?" tanya orang tua itu. Wang Lin merenung sejenak. Dengan mendapatkan pil transformasi jiwa, itu akan membantunya mencapai tahap Nesken Soul lebih cepat. Selain itu jika dia terus menolak, kemungkinan lelaki tua itu akan membunuhnya. Hanya ada satu jalan di hadapannya saat ini. "Saya setuju," kata Wang Lin. Orang tua itu menatap Wang Lin beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya, "2 kali kamu benar-benar menghilang, bagaimana kamu melakukannya?" Wang Lin menatap lelaki tua itu dan tidak menjawab sepatah kata pun. Keduanya hanya saling menatap sebentar. Dan orang tua itu menarik pandangannya. "Ayo pergi, ada waktu kurang dari setengah tahun sebelum tempat itu dibuka. Jika kamu mencoba melarikan diri lagi, aku akan menelan jiwamu," kata orang tua itu, dengan cepat menggambar simbol di udara yang terbang ke tubuh Wang Lin. "Jangan khawatir, itu hanyalah simbol jiwa untuk melacakmu. Begitu kita sampai di tempat itu, aku akan melepaskannya," kata orang tua itu. Wang Lin tidak bergerak, dia melihat ke arah Hou Fan dan berkata, "Saya masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. Saya harap senior bisa menunggu beberapa hari lagi." Orang tua itu mengerutkan kening sambil menatap Wang Lin dan bertanya, "Ada apa?"
Wang Lin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah senior pernah mendengar tentang jalan langit kuil Dewa Perang? Orang tua itu mencibir seraya berkata, itu adalah metode kultivasi yang dapat meningkatkan peluang seseorang mencapai Nesken Soul, bahkan jika kamu pergi, kamu tidak akan menemukan jalan langit, kecuali kamu pergi ke wilayah kultivator peringkat 4 yang disebut Tiangang. Wang Lin mengerutkan keningnya saat mendengar itu, seperti dugaannya, kuil Dewa Perang memang tidak lagi memiliki jalan langit, namun, dia tidak akan pergi sebelum memeriksanya sendiri dan segera terbang menuju aliansi Houfen. Mata orang tua itu sedikit menyipit saat melihat itu sebelum dengan santai mengikuti di belakang Wang Lin. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di aliansi Houfen dan sedikit berteriak, Ma Liang menyapa senior kuil Dewa Perang, Feng Luan. Suara Wang Lin yang bergema menyebabkan beberapa sosok terbang keluar dari gunung, salah satunya adalah seorang wanita cantik yang memimpin kelompok itu, bernama Feng Luan. Mata Feng Luan langsung menyusut begitu dia melihat lelaki tua misterius yang pernah dia lihat sebelumnya berada di belakang Wang Lin, sebelum pandangannya tertuju pada Wang Lin dan diam-diam terkejut. Dalam beberapa tahun yang singkat, Wang Lin telah mencapai tahap inti formasi. Feng Luan merenung sejenak sebelum bertanya, apakah kamu orang yang dicari orang tua ini selama 3 tahun? Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menghindari pertanyaan itu dan berkata, Senior Feng Luan, saya memiliki satu permintaan, saya harap Anda dapat menyetujuinya. Feng Luan memandang lelaki tua itu sebelum dengan tenang berkata, bicaralah. Saya ingin melihat jalan langit, kata Wang Lin. Feng Luan merenung sejenak, di saat yang sama seorang lelaki tua berwajah merah keluar dari belakang Feng Luan, dia menatap Wang Lin dengan tatapan serius dan berkata, karena kamu adalah murid kuil Dewa Perang, tidak ada masalah bagimu untuk melihatnya, ikuti aku, kata Zhou Bin, sambil menatap lelaki tua itu sejenak, sementara orang tua itu mengabaikan mata semua orang dan menatap langit dengan tenang, tanpa sepatah kata pun. Wang Lin terbang mengikuti Zhou Bin di belakangnya. Ekspresi lelaki tua itu tetap acuh tak acuh, dia jelas tahu bahwa Wang Lin memanfaatkannya untuk melihat jalan langit, namun dia tidak marah, dengan membantu Wang Lin, itu juga dapat memperbaiki hubungan mereka. Teman kecil, aku akan menunggumu di sini, jika kamu terluka, aku akan memastikan semua orang di gunung ini akan terkubur, kata orang tua itu dengan santai. Zhou Bin merasakan hatinya menggigil saat mendengar itu, bersama Wang Lin, mereka terbang menuju gunung belakang dan berhenti di depan pilar batu. Zhou Bin memutuskan untuk memecah keheningan saat dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, Wang Lin, biarkan segala sesuatu di masa lalu dihapuskan, aku tidak peduli masalah apa yang kamu hadapi, tapi jangan menyeret kuil Dewa Perang ke dalamnya, kata Zhou Bin. Senior, jangan khawatir, setelah saya selesai membaca jalan langit, saya akan meninggalkan tempat ini dan tidak kembali lagi, kata Wang Lin. Zhou Bin menatap Wang Lin sejenak sebelum melambaikan tangannya dan cermin cahaya putih menyebar ke seluruh pilar batu. Setelah itu Zhou Bin melangkah masuk ke cermin, dan Wang Lin mengikuti di belakang. Ini adalah pintu masuk cermin air yang dibuat dengan teknik pemurnian, tanpa batu giok yang terbuka, mustahil untuk masuk. Kecuali kamu telah mencapai tahap formasi jiwa, kata Zhou Bin, teknik pemurnian. Gumam Wang Lin tertarik di dalam hatinya. Wang Lin akhirnya tiba di ruang batu yang sangat luas. Zhou Bin melihat ke Wang Lin sebelum mengalihkan matanya ke pintu dan berkata, ada total 365 ruangan batu di sini, setiap batu adalah pintu cermin air, kata Zhou Bin. Wang Lin mencari beberapa saat sebelum matanya tertuju di ruang tengah, ada rak dengan 4 lapis dengan beberapa token tulisan di setiap lapisan. Selain lapisan atas, yang hanya memiliki 1 token, lapisan lainnya memiliki cukup banyak token. Pandangan Wang Lin tertuju pada token di atas yang bertulisan pendiri kuil Dewa Perang, Gong Mo. Mata Zhou Bin mengikuti pandangan Wang Lin dan berkata, leluhur Gong adalah pendiri kuil Dewa Perang dan juga orang yang menemukan jalan langit, kata Zhou Bin berbalik dan berjalan ke depan sebelum berhenti di depan tembok hijau yang bertulisan jalan langit. Dia menghela napas sebelum berkata, dulu ada seorang pengkhianat,
sehingga berita tentang jalan langit tiba-tiba menyebar luas. Segera setelah itu, wilayah kuat peringkat 4 mengambilnya, dan leluhur Gong kemudian meninggalkan kuil Dewa Perang dan tidak pernah kembali. Jalan langit ini adalah metode kultivasi paling aneh yang pernah saya lihat. Siapapun yang melihatnya dapat memahaminya, tapi mereka tidak dapat mengingatnya, seolah ada kekuatan misterius yang menghalangi mereka. Bakat leluhur Chen Chong sangat biasa, dan dia adalah murid leluhur Gong yang paling lemah. Namun dia mampu menggunakan ingatannya untuk mengukir jalan langit sebelum meninggal. Dia pernah berkata bahwa metode kultivasi ini sangat ampuh. Namun meski begitu hanya sekitar 30 orang yang berhasil memahaminya, dan hanya setengah dari mereka yang berhasil memasuki tahap Nesken Soul. Sekarang kamu bisa melihatnya sendiri, aku akan menunggumu di luar, jangan masuk tanpa izin ke ruang pintu cermin air manapun, kata Zhou Bin berbalik dan pergi. Wang Lin melihat ke dinding batu dan membaca setiap kata di dalamnya, kata-katanya sulit dimengerti, dan beberapa bagian sepertinya saling bertentangan dan perlahan mulai mengerutkan keningnya. Saat berikutnya dia duduk bersila dengan wajah penasaran saat dia menatap dinding batu. Semakin dia melihat kata-kata yang tertulis, semakin dia menjadi bingung. Jalan langit ini benar-benar tidak dapat dipahami, pikir Wang Lin mengerutkan keningnya sampai akhirnya dia selesai membaca semuanya dan mulai menutup mata mencoba mengingat semua yang ada di dinding batu. Waktu perlahan berlalu, dan dia masih tidak mengerti apapun sebelum perlahan membuka matanya dan menghela nafas saat melihat kembali ke dinding batu. Namun, ketika dia melihat ke dinding batu, semua kata yang dia ingat tiba-tiba menghilang dari ingatannya, seolah menghilang begitu saja. Wajahnya langsung menjadi serius. Setelah 1 jam, Wang Lin mengingat semuanya lagi, tapi apa yang terjadi sebelumnya terjadi lagi dan mengulanginya beberapa kali hingga wajah Wang Lin menjadi gelap. Kali ini, dia menatap dinding dan tidak berusaha mengingatnya melainkan terus membacanya berulang kali. Pertama kali Wang Lin membacanya, ia membutuhkan waktu 3 jam untuk membaca semuanya, kemudian hanya menjadi 1 jam, lalu menjadi setengah jam. Waktu perlahan berlalu dan kecepatan membaca Wang Lin menjadi semakin cepat, dari membacanya 1 kali dalam setengah jam hingga 3 kali dalam setengah jam, matanya bergerak semakin cepat dan dia mulai merasakan sakit yang berdenyut di matanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin tanpa sadar menutup matanya, tapi dinding batu itu sepertinya masih melewati pandangannya. Kata-kata itu mulai bergerak lebih cepat, dan bahkan setelah Wang Lin menutup matanya, kata-kata itu masih terasa sakit. Segera, 2 aliran darah mengalir dari matanya. Saat Wang Lin membuka matanya, kata-kata di dinding perlahan menghilang dan sosok mengenakan jubah putih tiba-tiba muncul dengan wajahnya yang kabur. Wang Lin hanya bisa melihat dengan jelas tangan sosok itu membentuk beberapa segel. Sosok tersebut kemudian menjadi 2 avatar, 3 avatar, dan seterusnya. Setelah beberapa waktu, sosok berjubah putih itu perlahan menghilang. Wang Lin menutup matanya dan mulai merenung sebelum membuka matanya. Dia akhirnya mengerti sedikit tentang jalan langit. Itu adalah teknik mengembangkan avatar untuk mencapai tahap Nesken Soul, melalui tubuh utama bersama dengan avatarnya dan kemudian bergabung kembali menjadi satu untuk menerobos tahap Nesken Soul. Namun teknik ini tidak lengkap dan mengandung kelemahan fatal, di mana menggunakan teknik membuat avatar ini akan menggunakan masa hidup 30 tahun untuk menelan pil. Daripada menggunakan teknik ini, akan lebih baik mengandalkan beberapa pil untuk menerobos langsung ke tahap Nesken Soul, pikir Wang Lin. Sementara itu di tempat lain, di bagian barat Houfen, tepatnya di bawah gunung berapi, terdapat sebuah gua besar yang mengarah ke terowongan dan gua yang saling berhubungan terlihat membentuk dunia bawah tanah. Saat ini, kepala sekte mayat, Zhao Chuanliang, membungkuk hormat di depan kristal saat berkata, Sang Zong, tolong beri saya waktu beberapa hari lagi dan saya berjanji akan mencari tahu apa yang terjadi pada jiwa nomor 6. Jiwa nomor 6 adalah murid dari sekte Tiangang, dan sekarang mereka datang mencarinya. Menurut perhitungan, jiwa nomor 6 seharusnya sudah selesai merasuki tubuh, kata San Zong dengan suara yang tajam.
Wajah Zhao Chuanliang sedikit pucat saat dia dengan cepat berkata, saya telah menemukan beberapa petunjuk. Jiwa nomor 6 yang menghilang sepertinya ada hubungan dengan murid kuil Dewa Perang bernama Ma Liang. Saya telah menerima berita bahwa dia baru-baru ini muncul di Xuanwu, jadi saya telah mengirim orang ke sana. Dalam 10 hari, saya pasti dapat menemukan beritanya, kata Chuanliang. Wajah orang di dalam kristal menjadi sedikit lebih tenang saat mendengar itu. Dia melihat ke arah Zhao Chuanliang dan berkata, Chuanliang, aku akan memberimu waktu 10 hari untuk menemukannya. Jika gagal, jangan salahkan saya karena melaporkan hal ini ke wilayah peringkat 5, mereka pasti akan merampas tubuhmu. Setelah mengatakan itu, wajah di dalam kristal perlahan menghilang. Tubuh Chuanliang nampak linglung dan tersenyum pahit saat dia mengumpat dalam hatinya, jika jiwa 6 itu adalah seseorang dari Tiangang, bukankah lebih baik dia memiliki tubuh di sana saja? Kenapa harus dilemparkan padaku? Gumam Chuanliang dengan getir. Sesaat kemudian, satu suara terdengar dari Chuanliang, lupakan kesempatanmu untuk memilih tubuh. Chuanliang, sepertinya kamu berada dalam situasi yang buruk. Chuanliang menghela nafas dan bertanya, Zizai, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dilakukan? Tanya Chuanliang dengan getir. Saya juga tidak tahu, tapi sebagai mantan kepala sekte mayat, saya pernah mengalami situasi serupa, tapi sedikit berbeda. Lampu jiwa nomor 6 belum padam, artinya dia masih hidup. Jika kamu dapat menemukannya, itu yang terbaik. Jika tidak, kamu akan berada dalam bahaya. Tapi, saya sangat penasaran apa hubunganmu dengan pemilik tubuh jiwa 6 itu, hingga Sanzong datang, tanya Zizai. Itu adalah adik laki-laki saya, bakatnya lebih baik dariku, jadi dia dipilih oleh Sanzong, kata Chuanliang. Ye Zizai mencibir saat mendengar itu, suaranya dipenuhi ketidakpuasan, jika bukan karena tubuh sempurna yang telah saya persiapkan dirampas oleh seseorang dari wilayah peringkat 5, saya pasti sudah memulihkan kultivasi, gumam Zizai dengan marah. Wajah Chuanliang nampak kusam sebelum melemparkan batu giok sambil berkata dengan dingin, semua kultivator formasi inti dan di atasnya, ikuti saya, kita akan samperin aliansi Houfen. Saat perintah dingin itu terdengar, beberapa sosok segera muncul dengan cahaya aneh menyeramkan menyala di mata mereka. Sementara itu di kuil Dewa Perang, Wang Lin nampak merenung, meskipun jalan langit memang sesuatu, namun kultivasi dengan cara itu akan berat. Saat memikirkan itu, dia juga terkejut oleh jalan langit yang tetap ada di kepalanya, bukannya menghilang seperti biasanya. Namun, ketika Wang Lin mencoba mengingatnya, dia tetap tidak bisa melakukannya, seolah ada kekuatan misterius yang mencegah pencatatan jalan langit, dan Wang Lin mulai menyerah untuk mengingatnya. Dia kemudian melihat sekeliling ke pintu cermin air, semuanya gelap dan persis sama. Kesadaran spiritualnya segera menyapu dan melihat ada lapisan perlindungan di pintu cermin air yang memantulkan kesadaran spiritualnya. Dia melompat dan mendarat di depan salah satu pintu cermin air sebelum meletakkan tangannya di pintu cermin air dan merasakan sejuk saat tangannya mencapai dinding batu. Wang Lin menarik tangannya dan mulai merenung sebelum dengan cepat mengeluarkan batu giok yang berisi 3 metode pemurnian kuil Dewa Perang dan mulai mencarinya. 3 metode itu adalah ekstrak, penggabungan, dan peleburan, yang disebut pemurnian terbalik. Saat dia menggerakkan tangannya, ada benang energi spiritual yang menghubungkan kedua telapak tangannya. Wang Lin bergumam, pergi. Segera ujung benang mengebor pintu cermin air yang masih terhubung ke tangan Wang Lin. Saat Wang Lin menuangkan energi spiritual ke tangannya, semakin banyak benang energi muncul hingga cukup untuk membungkus seluruh pintu cermin air. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika benang yang keluar dari tangannya mulai bergetar dan lingkaran cahaya yang sangat terang muncul di tengah pintu cermin air sebelum mengeluarkan suara retakan hingga akhirnya hancur membuat pintu cermin air menjadi redup. Wang Lin tahu bahwa keseimbangan di dalamnya telah rusak. Selanjutnya adalah memisahkan bahan dan inti roh yang digunakan untuk membuat pintu dalam proses peleburan. Ekspresi Wang Lin nampak serius saat dia perlahan menarik benang energi spiritual. Saat benang energi ditarik, pintu cermin air mulai bergetar dan mengeluarkan sinar sebelum akhirnya menjadi bola cahaya dengan banyak benang energi yang semuanya terhubung ke tangan Wang Lin.
Mundur, gumam Wang Lin. Segera bola cahaya ditarik keluar dari pintu dan benang energi menghilang ke tubuhnya. Wang Lin tersenyum tipis saat melihat bola cahaya di depan wajahnya. Dia telah menyelesaikan langkah kedua pemurnian terbalik, yaitu membagi proses peleburan. Wang Lin melihat kembali ke pintu masuk. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di dalam, namun pintu cermin air ini memutus kesadaran spiritual dan energi spiritual. Jadi tidak peduli seberapa besar keributan yang dia buat, tidak akan ada orang di luar yang akan mengetahuinya. Selain itu, Panatua Zhou Bin tidak akan percaya bahwa dia dapat mendobrak pintu cermin air, karena itu dia tidak menunggu di dalam dan berjaga di luar. Setelah memikirkan hal ini, Wang Lin dengan cepat mengeluarkan kuali obat dan memasukkan inti roh ke dalamnya. Dalam sekejap kuali obat mulai berputar menjadi semakin cepat. Wang Lin mengirimkan segelnya saat dia berjalan menuju pintu cermin air yang dihalangi pintu batu. Wang Lin mengulurkan tangannya dan menekan pintu saat pikiran spiritualnya dengan cepat masuk ke dalam, namun ekspresinya segera menjadi terkejut. Di dalam ruangan batu itu ada mayat yang berisi kekuatan yang mencegahnya membusuk. Mayat itu duduk di sana dengan jari menunjuk ke tanah, ada jejak aura hitam mengalir dari jarinya ke tanah. Wang Lin memeriksanya sejenak sebelum dia menarik pikirannya, namun setelah membuka 10 pintu cermin air lainnya, ekspresinya mulai berubah drastis saat dia bergumam, apa yang sedang dilakukan kuil Dewa Perang ini? Mungkinkah tempat ini adalah kuburan? Setiap ruangan batu berisi mayat dan tidak ada yang lain, pikir Wang Lin penasaran. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek dibantu subrek yok guys biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.